Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita ya minggu kemarin. Minggu kemarin kita ada mencari persamaan regresi ya, persamaan regresi linear. Dari contoh yang diberikan sudah dapat kita menentukan persamaannya. Ini hasilnya kemarin itu. Persamaannya ini nilai A, ini nilai B. Jadi persamaannya ini, persamaan regresi linearnya ini. Persamaan ini apa gunanya sebenarnya? Persamaan penduga, dikatakan persamaan penduga. Sebenarnya di sini Y topi, Y dugaan. Y ini dikatakan sebagai Y dugaan. Kenapa Y dugaan? Kalau nilai X-nya kita tahu, maka kita akan tahu nilai Y-nya. Tukar, sekarang misalkan aja X-nya 100. Tukar 100 kalikan ke sini. Selesaikan tambahkan dengan ini. Maka dapat nilai Y. Jadi kalau X-nya 100, nilai Y-nya sekian. Kalau X-nya 200, tukar aja 200 di sini. 200 kali ini tambah dengan ini. Nah, itulah nilai Y-nya. Nilai Y dugaan. Inilah persamaan ini sebenarnya untuk melakukan menduga nilai Y jika nilai X-nya diketahui. Nah, kemarin kita ada mempelajari bagaimana mendapatkan nilai A ini dan bagaimana untuk mendapatkan nilai B. Selanjutnya, setelah kita dapatkan persamaan, katakan persamaannya ini, apakah persamaan ini bisa dipakai atau tidak? Menurut statistik. Nah, maka sebenarnya ada beberapa uji yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya berikan. Oke, sebelum itu masuk, saya mungkin perlu juga saya sampaikan sedikit. Kemarin ada contoh soal latihan ya. Latihan 51. Kalau data-data ini, X-nya diketahui, Y-nya diketahui, X-nya diketahui, ya, maka sebagusnya kita menggunakan ini, mencari yang ini menggunakan kalkulator. Karena inputkan aja datanya dalam kalkulator, maka nilai persamaan ini akan dapat. Nilai A-nya tahu kita, nilai B-nya kita tahu, ini operasional. Tapi jika yang diketahui itu adalah N, ini 84, sigma X-nya diketahui, sigma X kuadrat diketahui, sigma Y kuadrat, sigma XY. Nah, kalau ini seperti ini soalnya, maka kita mau tak mau untuk mendapatkan persamaan regresinya harus menggunakan rumus. Kita cari dulu nilai JXY, nilai JXX, dan baru bisa kita menentukan nilai B dan nilai A. Ini sedikit aja gambaran soal latihan yang kemarin. Nah, kemarin jadi tadi saya sudah katakan bahwa persamaan sudah dapat. Apakah persamaan itu dapat kita gunakan? Bisa tidak dipakai berdasarkan statistik? Sini saya katakan, untuk menentukan apakah persamaan regresi yang kita dapatkan dapat atau tidak diterima secara statistik. Dapat diketahui dengan beberapa uji. Ada 5 uji yang dapat kita lakukan. Menghitung koefisien determinasi, korelasi, menguji koefisien korelasi, ini berkaitan ini. Menguji koefisien slope regresi. Slope itu B itu sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Kemudian nanti ada yang terakhir uji Lekopit, tuna cocok. Ada 5 analisis yang dapat kita lakukan untuk menentukan apakah persamaan yang kita dapatkan itu dapat digunakan atau tidak. Yang pertama, menghitung nilai koefisien determinasi. Determinasi itu dilambangkan dengan R kuadrat. Nah, menunjukkan dekat atau jauhnya letak titik-titik data hasil pengamatan diagram pencar pada garis regresi. Itu gambarannya. R kuadrat itu menunjukkan dekat. R itu nilai terletak besar dari 0, besar atau sama dari 0, kecil atau sama dengan 1. Nilai R kuadrat itu determinasi. Nilai determinasi, nilai R kuadrat mendekati 0 atau sama dengan 0, menunjukkan titik diagram pencar letaknya makin jauh dari garis regresi. Berarti tidak ada hubungan. Kalau jika R kuadrat mendekati 1 atau sama dengan 1, menunjukkan titik diagram pencar letaknya makin dekat pada garis regresi. Atau dikatakan juga kalau dia mendekati 1, berarti terdapat hubungan yang erat. Contoh penggunaan R itu jika R kuadrat katakanlah 0,90 dapat. Bisa kita terjemahkan 90% di antara keragaman dan nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan model regresi yang dipilih dengan variabel X. Secara gampangnya 90% data itu mengikuti garis regresi yang kita tetapkan, yang kita dapatkan. Ya. Atau sama dengan ini, 90% variasi yang terjadi dalam variabel Y dijelaskan oleh variabel X melalui garis regresi yang dipilih atau ditetapkan. Nah, rumus R kuadrat itu adalah ini, B itu B yang kita cari kemarin, kali JXY per J. Nah, ini rumusnya.
R kuadrat. Nah, nanti selanjutnya yang kedua menghitung nilai koefisien korelasi. Dia berkaitan, ada kaitannya nanti. Kalau koefisien korelasi itu simbolnya R saja. Kalau tadi R kuadrat, sekarang R saja. Menunjukkan keertaan hubungan antara variabel X dan Y. Nah, nilainya beda juga. Min 1 besar dan sama dengan min 1 atau kecil dan sama dengan 1. Min dan, kalau tadi 0 dan 1. Sekarang min 1 dengan plus 1. Nah, kalau R sama dengan 0, R-nya sama dengan 0, hubungan antara variabel tidak ada atau sangat lemah. Itu artinya. Kalau R min 1 mendekati min 1 atau mendekati plus 1, hubungan antara variabel ada, sangat kuat. Nah, menunjukkan min dan plus bedanya adalah, kalau min 1 setiap penambahan nilai satu variabel menyebabkan menurunnya nilai variabel yang lain. Kalau R plus, setiap penambahan nilai satu variabel menyebabkan pula nilai variabel yang lain. Nah, ini contohnya begini. Saya buatkan grafiknya ini. Kalau grafiknya seperti ini, cenderung terlihat. Ya, kalau misalkan di sini X-nya bertambah, nilai Y-nya juga ikut bertambah. Berarti di sini nilai R-nya itu positif. Nah, coba kalau grafiknya seperti ini. Katakan di sini sampai ke sini nilai X-nya bertambah, nilai Y-nya menurun. Berarti R-nya negatif. Nah, ini yang dimaksudkan dengan di sini tadi. Setiap penambahan nilai satu variabel menyebabkan menurunnya nilai variabel yang lain. Berarti R-nya negatif. Yang kedua tadi. Kalau positif, setiap penambahan nilai satu variabel menyebabkan bertambah pula nilai variabel yang lain. Berarti kalau kita buatkan grafiknya, ini dia. Ini R-nya positif. Dan ini menunjukkan R-nya negatif. Oke. R itu rumusnya dapat kita gunakan yang ini. J XY dibagi dengan ini. Atau R itu akarkan aja koefisien determinasi R kuadrat. Sama, hasilnya kan sama. Nah, ketiga, menguji koefisien korelasi menggunakan T hitung. T hitung itu sama dengan R dibagi. Nah, ikut aja nih. R-nya berapa, R kuadratnya berapa, N-nya berapa. Kemudian bandingkan dengan T tabel. Nah, jika data yang diinputkan dalam kalkulator, maka nilai JXY, JXX, JXY ini sudah saya terangkan kemarin ini. Bisa kita gunakan rumus yang ini. Kalau data mentah diinputkan dalam kalkulator, kita ingin tahu nilai JXY, nilai JXX, nilai JYY, nah, operasikan aja ini. Nah, contoh soal dari soal di atas. Contoh soal yang pertama juga kita ambil. Koefisien determinasi dan korelasi. Kita ingin cari koefisien determinasi dan korelasi. Berarti kita harus cari nilai JXY. Nah, kalau data dengan kalkulator, cari gunakan rumus yang tadi. JXX-nya kalau dalam dapat ini. J-nya dapat ini dia. B-nya ini dia. Ini B kemarin yang kita dapatkan ini sebenarnya nilai-nilai ini. Nah, R kuadrat berarti B kali JXY. B-nya ini. JXY-nya ini. Dapat nilai R kuadrat ini. Koefisien determinasi. Kalau R saja, koefisien korelasi, boleh Anda menggunakan rumus ini. Masukkan nilai-nilainya, J-nya, dapat nilainya ini, R-nya, korelasinya. Atau akarkan yang ini, sama aja. Akarkan ini, dapat ini juga, sama. Nah, kemudian mencari T hitung. R dibagi dimasukkan rumusnya, dapat ini dia, 15,90. T tabel kita cari untuk 0,05. Di sini ini N kurang 1, 15. 16 kurang 1. N-nya akan contohnya 16. Dapat nilai T tabelnya 1,75, 2,60. Bandingkan. Karena di sini T hitungnya bintang 2. T hitung lebih besar daripada T tabel menunjukkan bahwa koefisien korelasi sangat nyata. Berarti nilai ini sangat nyata. Artinya terdapat hubungan sangat erat, sangat nyata berupa regresi linear antara variabel Y dengan variabel X. Itu artinya, kalau dia bintang 2. Terdapat hubungan yang sangat nyata atau sangat erat berupa regresi linear antara variabel Y dengan variabel X. Itu kalau kita berdasarkan koefisien determinasi dan korelasi. Nah, kemudian, oke. Kalau contoh soal nomor 1 Anda lanjutkan
Contoh soal latihan ya, latihan soal lemah 1 dilanjutkan. Ini datanya kalau masukkan dalam kalkulator, R itu lakukan aja di shift 2 geser 3 sama dengan. Dapat nilai R ini. R kodratnya kodratkan aja ini ya, kebalikan dari yang kalau kita menggunakan rumus. Kodratkan aja ini. Shift 2 geser 3 sama dengan dapat nilai R, kodratkan ini, dapat ini dia. R kodrat determinasi. Nah, yang seperti yang tadi masukkan dalam rumus-rumusnya, nanti akan tahu T hitungnya berapa, anunya berapa. Nah, nanti ada cobakan, ini latihan. Tetapi kalau latihan soal 1-1, nomor 2-nya itu kalau ini diketahui, mau tak mau Anda harus menggunakan rumus. Kita cari nilai-nilai ini, cari masukkan. Nah, sangat nanti silakan dicoba. Nanti, oke. Kemudian itu koefisien determinasi dan korelasi. Sekarang menguji koefisien slope regresi B sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Maksudnya di sini persamaan regresi umum itu kan Y sama dengan A tambah BX. Kalau B-nya sama dengan 0, berarti B sama dengan 0. B kali 0 kali X. Berarti 0 juga kan, tinggal Y sama dengan A. Kalau Y sama dengan A saja, berarti nggak ada hubungan. Nah, jadi analisa variansi ANAVA untuk analisa regresi, tujuannya untuk menguji kesesuaian model regresi yang dipilih. Atau untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesisnya biasanya ini. Contohnya ini. Hipotesis yang diajukan B sama dengan 0. Ya, kalau B sama dengan 0, tidak terdapat hubungan. Menunjukkan itu. B sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan. Kalau B tidak sama dengan 0, menunjukkan terdapat hubungan antara probabilitas Y dengan probabilitas X. Nah, kita yang uji yang ini. Untuk itu, untuk mencari tabel ANAVA ini ada rumus yang harus kita cari, nanti istilahnya JKR. Jumlah kodrat regresi. Rumusnya ini. JKT, jumlah kodrat tengah. JYY ambil. JKS, jumlah kodrat sisa. JKT dikurang JKR. Berarti nilai yang ini dikurang dengan ini. Nanti ada KTR, kodrat tengah regresi. JKR bagi dengan LBR, KTS, F hitung. Nanti dalam tabel akan nampak lebih jelas. Nah, ini dia. Kita buat tabelnya. JKR kita cari tadi. Rumusnya dah ada. Kemudian kita cari JKT. JKT itu sama dengan JYY. Nah, JKS. Nah, tadi dari katakan JKS ini sama dengan JKR dikurang dengan JKT. JKT dikurang dengan JKR. Dapat JKS. Kalau KT, KTR. Ini maksudnya KT untuk regresi kodrat, tengah untuk regresi. JKR ini dibagi dengan 1. Pembaginya ke sini. Kalau kodrat tengah sisa, berarti JKS bagi dengan DB. Berapa nilai DB di sini? Itu untuk mendapatkan KT, kodrat tengah. F hitungnya adalah KTR dibagi dengan KTS. Ini aja. KTR dibagi dengan KTS ini dia. Di sini untuk F tabel 0,05 DBR, berarti 1. DBS, berarti di sini DB regresi dengan DB sisa. Sama aja kedua-duanya ini. Cuma yang satu untuk 0,05, yang satu lagi untuk 0,01. Nah, keputusannya, kalau F itu lebih besar daripada F tabel, berarti H0 B sama dengan 0 ditolak. Berarti H1 tidak sama dengan 0 diterima. Artinya terdapat hubungan, sama dengan yang tadi. Kalau gini kebalikannya. Kalau lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0-nya yang diterima. H1-nya ditolak. Berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Contoh soal nomor 1 tadi yang kita ambil. Kita kemarin dah tahu nilai JX-nya, JXY-nya, JYY-nya dah tahu kemarin nilai B-nya segini. Maka yang kita cari sekarang adalah JKR. B kali JXY. Berarti nilai B kali JXY. Ini dia. JKT sama dengan JYY. Berarti nilai ini aja ini. JKS, JKT dikurang JKR. Dapat ini. Nah, dapat nilai ini buat masukkan dalam tabel ini. Dalam tabel ini DB-nya untuk regresi 1. Ini selalu 1. Kalau di sini N kurang 1. 16 kurang 1. 15.
Sedangkan yang ini merupakan hasil dari 15 kurang 1, dapat 14. Lalu DB sisa itu adalah DB total dikurang dengan DB regresi. Nah, begitu juga untuk JK. Kan tadi begitu juga. JK total ini dia. JKR ini dia. JKS ini kan selalu. Ini JKT dikurang dengan JKR. Sama itu. JKT dikurang dengan JKR. Nah, DB-nya begitu juga. DBT dikurang dengan DBR. DB regresi dapat 14. Nah, kalau untuk yang ini KT, bagi masing-masing dengan DB. Ini bagi dengan 1. Ini bagi dengan 14. Dapat ini dia. Nah, F hitung bandingan ini dibagi dengan ini. Dapat ini dia. Nah, F tabel kita lihat di dalam tabel. Dengan catatannya DB-nya bagian atas 1, ke sampingnya 14. DB anu itu selalu 2 di atas dan ke samping. 1 dengan 14. Aduh, dapat ini dia. Untuk 0,05 dan nanti kita cari untuk 0,01 dapat ini. Bandingkan, ternyata bintang 2. Berarti persamaan ini, tadi R-nya sudah kita dapatkan juga segini, dan berdasarkan koefisien korelasinya, B-nya, ternyata dia menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara variabel X dan Y. Ini dia. F itu lebih besar yang menunjukkan terdapat hubungan respon Y dengan variabel X berbentuk model regresi linear yang dapat diterima. Nah, ini latihan ya. Latihan ini kita, kalau Anda lanjutkan mencari tabel ANAFA-nya, silakan ikuti yang tadi. Kalau dia ini berarti menggunakan kalkulator langsung bagusnya. Nah, ini Anda cobakan aja nanti. Kemudian kalau soalnya kalau yang ini mau tak mau kita harus menggunakan rumus. Kalau maksimanya diketahui, harus menggunakan rumus. Silakan coba. Nah, nanti kita kalau ragu kita diskusikan. Jawabannya ini enggak saya anukan. Nah, yang terakhir. Terakhir untuk kuliah hari ini adalah uji lekopik tuna cocok. Uji ini dilakukan apabila terdapat nilai X yang sama, akan tetapi nilai Y-nya berbeda. Nilai X sama, nilai Y-nya berbeda. Kalau ada seperti itu, nanti dalam contoh akan saya jelaskan. Rumus semua yang diperlukan, jumlah koordinat sisa murni, JKSM. Rumusnya ini. Jumlah koordinat lekopit, rumusnya ini. Tabel ANAFA-nya hampir sama, cuma ada tambahannya. Kalau di sini regresi sisa total itu yang biasa. Sekarang ada tambahannya lekopit dan sisa murni. Perhatikan ini. Kalau DB sisa murni ini adalah caranya nanti JKSM. Nanti akan saya terangkan bagaimana mendapatkannya. N kurang 1 JK ini biasa saja anunya. Oke. Kita lihat bentuk tabelnya dulu yang perlu. Nanti ada tambahan lekopit dan sisa murni. Oke. Misalkan contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 itu perhatikan nomor 1. X 40, Y-nya 0,98. Kalau kita amati, X-nya 40 juga, tapi Y-nya beda, 0,75. Nah, perhatikan 44. X 44 itu ada nilai Y-nya ada yang 1,3, ada yang 1,35, ada yang 1,33. Nah, ini berbeda, seharusnya kan harus sama. 62 juga ada 3 macam. 92 juga ada 2 macam X Y yang berbeda. Nah, disinilah peranannya saya katakan tadi, uji ini dilakukan apabila terdapat nilai X yang sama, akan tetapi nilai Y yang berbeda. X-nya sama 40, nilai Y-nya berbeda. X-nya sama 44, nilai Y-nya ini. X-nya sama 62, Y-nya beda-beda. Nah, kalau ada seperti itu, perlu kita lakukan uji lekopit. Nah, uji lekopit setelah ini kita buat tabulasikan ini, kita cari nilai yang ini.
sigma Y kuadrat kurang Y dikuadratkan bagi N. Nah, kalau menggunakan kalkulator adalah, masukkan aja nilai yang ini. 0, menggunakan kalkulator mode 2. Tekan mode 2. Masukkan 0,98 M plus, 0,75 M plus. Stop. Untuk menentukan nilai yang ini, operasikan ini. Shift 1, 1 kurang Shift 1, 2 kuadratkan. Ini kuadrat artinya X kuadrat ini kuadratkan bagi Shift 1, 3. Akan dapatlah nilai 0,0265. Saya ulangi, kita mencari nilai yang ini dengan cara menggunakan kalkulator. Pilih model 2. Masukkan ini 0,98 M plus, 0,75 M plus. Ini dia. Untuk menentukan nilai ini, operasikan ini. Shift 1, 1 kurang Shift 1, 2 kuadratkan bagi Shift 1, 3 sama dengan. Dapat nilai ini. Kalau untuk yang kedua seperti itu juga. Tetap kita kembalikan mode 2. Tekan mode 2 kembali. Masukkan 1,30 M plus, 1,35 M plus, 1,33 M plus. Selesai. Kemudian untuk menentukan nilai yang ininya, operasikan ini lagi. Sama aja. Akan dapat nilai ini. Silakan dah coba. Untuk yang ketiga misalkan sama, yang keempat juga sama. Nah, nanti nilai ini dijumlahkan. Inilah yang menjadi nilai JKSM. Menjadi nilai JKSM. DBSM. Nah, DBSM itu di sini ada Y-nya ada 2 yang sama. 2 kurang 1. 1 dia. Di sini ada 3. 3 kurang 1. 2. Di sini ada 3. 3 kurang 1. 2. Di sini hanya 2. 2 kurang 1. 1. Jumlahkan. Inilah yang menjadi DBSM. Jadi dah dapat kita sekarang nilai JKSM dan nilai DBSM. Kalau itu dah dapat, kita coba masukkan ke dalam tabel. Tabel awalnya ini dari contoh yang pertama juga 1, 14, 15. Nah, DB lekopit 8. Oke. DB sisa murni tadi kita ambil 6. Ini dia, DB sisa murni. Maka lekopit itu adalah 14 kurang 6. 8 apanya. DB lekopit itu adalah 14 kurang 6. 8. Kemudian tadi kita dah dapatkan nilai JKSM 0,440. Ini dia. JKSM ke sini kita masukkan. Ini dia. Untuk mendapatkan nilai yang ini berarti JK sisa dikurang dengan DK ini, JKSM dapat ini dia. Sama juga dengan ini. 14 kurang 6 dapat 8. Kalau ini 10, sekian dikurang ini dapat ini dia.